Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Isnatri Wahyuni, mahasiswa Prodi Ilmu Aktuaria Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, saya membuat program C++ yaitu mengenai konversi waktu. Adapun alasan saya memilih program ini yaitu untuk mengkonversi dalam sekian tahun, sekian bulan, dan sekian hari terdapat berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Baik, langsung saja kita masuk ke program yang telah saya buat. Untuk membuat program ini, yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan include. Apa itu include? Include adalah prosesor direktif yang dimana prosesor itu akan dijalankan terlebih dahulu pada saat proses kompilasi terjadi. Kemudian untuk menuliskan include, kita mengawalinya dengan tanda pagar. Dan untuk menuliskan nama filenya, kita menggunakan tanda kurung yang seperti ini. Nah, adapun include yang saya gunakan yaitu yang pertama include IOStream. Saya menggunakannya karena dalam program ini melibatkan fungsi cout dan cin atau output dan input. Kemudian saya juga menggunakan include IOManip. Nah, include IOManip ini saya gunakan karena dalam program ini melibatkan setway yang dimana berfungsi untuk mengatur lebar dari tampilan suatu data. Kemudian di sini terdapat using namespace std dan diakhiri dengan tanda titik koma atau tanda semikolon. Nah, ini kita gunakan karena dalam fungsi-fungsi IOStream yaitu cout dan cin hanya dapat berjalan apabila hal ini kita tuliskan. Sebenarnya kita dapat tidak menuliskannya di sini, tetapi untuk menjalankan fungsi cout dan cin kita harus menuliskan std di belakang cout dan cin. Tulisannya seperti ini. Nah, tetapi ini lebih ribet karena kita harus menuliskan std sebanyak cout dan cin yang kita gunakan. Jadi lebih baik tuliskannya memang di awal. Nah, kemudian di sini int main ini merupakan fungsi utama yang dimana merupakan awal dan akhir eksekusi program, atau dengan kata lain merupakan kepala dalam sebuah program yang mengatur arah kompilator. Kemudian int ini merupakan return type integer dalam fungsi utama, dan main ini merupakan nama judul fungsi. Kemudian sepasang tanda kurung perawal ini dapat kita gunakan untuk dapat berfungsi untuk mengisi parameter untuk fungsi. Kemudian tanda kurung perawal terbuka ini dengan tanda kurung perawal tertutup ini merupakan badan fungsi. Nah, adapun nilai 0 pada statement return 0 dan diakhiri dengan tanda titik koma berfungsi untuk mengembalikan nilai ke sistem operasi. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam prosesnya. Nah, di sini saya ingin menampilkan program C++ konversi waktu. Jadi saya ingin agar yang ini tampil setelah program ini dieksekusi. Makanya saya menggunakan cout. Nah, cout ini memiliki operator left shift atau kita kenal dengan tanda kurang dari. Nah, untuk menampilkan kalimat ini kita harus menuliskannya di awal dengan menggunakan tanda kutip dan di akhirnya menggunakan tanda kutip pula atau ditutup dengan tanda kutip. Nah, biasanya jika kita yang menampilkan seperti ini selalu diakhiri dengan tanda titik koma atau tanda semikolon. Tetapi karena saya ingin mengatur barisnya supaya lebih rapi, maka saya menggunakan n-line. Nah, perlu kita ketahui juga untuk menjalankan suatu fungsi dengan menggunakan cout, maka kita menggunakan operatornya, kemudian kita langsung menuliskan apa yang akan kita jalankan. Misalnya kita ingin memasukkan suatu rumus, kita telah mendefinisikan suatu rumus dan kita ingin memprosesnya di sini.
maka kita menggunakan operatornya, kemudian menuliskan variabel dari rumus tersebut, maka nanti akan ada hasilnya yang muncul di bagian tersebut. Seperti halnya n-line ini. Jadi untuk menjalankan n-line ini kita menggunakan operator left shift dan kemudian tanpa tanda kutip, kemudian n-line atau di sini tulisannya endl. Nah, saya menggunakannya sebanyak 2 kali karena saya menginginkan ada sebaris yang kosong antara program C++ ini dengan tanda yang ini. Nah, di sini saya menggunakan tipe data. Oh ya, jangan lupa tanda titik komanya itu tanda semikolonnya selalu di akhir. Nah, saya di sini menggunakan tipe data integer atau int. Adapun variabel yang telah saya definisikan atau telah saya tentukan yaitu T untuk variabel tahun, H untuk variabel hari, B untuk variabel bulan, J untuk variabel jam, M untuk variabel menit, dan D untuk variabel detik. Nah, untuk kode ini saya menggunakannya sebagai variabel untuk masukkan kode dalam pernyataan yang ingin saya tentukan dan diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya saya ingin menampilkan tabel yang dimana berisi kode konversi waktu. Makanya saya menggunakan cout seperti telah saya jelaskan tadi. Jadi di sini saya menggunakan tanda tegak lurus, kemudian saya menggunakan tanda sama dengan. Nah, sebenarnya di sini terserah dari kita menggunakan tanda seperti apa untuk membuat tabel ini. Jadi di sini tergantung kreasi kita, karena kan kita hanya ingin menampilkannya, maka kita menggunakan cout. Nah, adapun dalam tabel ini, di sini saya menggunakan n-line agar tampilannya lebih rapi. Nah, kemudian adapun kode konversi waktu yang pertama itu tahun. Jadi saya ingin agar dalam kode pertama itu yang diketahui adalah tahun. Kemudian untuk kode yang kedua, saya ingin agar yang diketahui adalah bulan, dan untuk yang ketiga, saya ingin agar yang diketahui adalah hari. Nah, kemudian kita masuk di sini. Oke, jadi di sini saya menggunakan pernyataan switch, yang dimana pernyataan switch ini berguna untuk menjalankan salah satu pernyataan saja dari beberapa kemungkinan pernyataan. Jadi di sini untuk menjalankannya kita harus memasukkan kode. Makanya saya di sini telah membuat saya ingin agar kode ini diinput setelah program dieksekusi. Makanya saya di sini menggunakan cin. Nah, cin ini memiliki operator right shift atau kita kenal dengan tanda lebih besar dari. Nah, perlu kita ketahui juga untuk menggunakan cin selalu sebelumnya terdapat cout, karena kita akan melakukan inputan. Apabila kita tidak menggunakan cout, maka kita akan bingung yang kita input itu adalah apa. Tapi karena ini hanya satu inputan, maka tidak akan bingungkan. Tapi jika dalam hal lain banyak yang ingin kita input dan kita tidak memberi keterangan dengan menggunakan perintah cout, maka kita akan bingung sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke switch. Ya, tadi langsung saja switch itu untuk statementnya kita menggunakan tanda kurung kurawal terbuka ini, kemudian diakhiri juga dengan tanda kurung kurawal tertutup yang ini. Nah, untuk case pertama untuk case pertama saya ingin agar yang diketahui adalah tahun, dan saya ingin agar tahun yang diketahui tersebut diinput setelah program dieksekusi. Makanya di sini saya menggunakan cin untuk menginput tahun tersebut. Nah, kemudian saya menggunakan cout untuk menampilkan diketahui tahun atau T sama dengan. Nah, kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma atau tanda semikolon. Nah, kemudian saya ingin menampilkan kata ditanyakan, kemudian jam, menit, dan detik. Makanya saya menggunakan cout dan diakhiri dengan n-line serta tanda titik koma. Nah, selanjutnya saya sudah membuat rumusnya, yaitu untuk mengkonversi dari tahun ke jam, rumusnya adalah J sama dengan tahun dikali 365 dikali 24.
dan jangan lupa tanda semikolonnya. Nah, 365 ini merupakan jumlah hari dalam setahun, dan 24 ini merupakan jumlah jam dalam satu hari. Kemudian untuk mengkonversinya ke dalam menit, saya menggunakan rumus jam yang ini dikali dengan 60. 60 ini merupakan jumlah menit dalam 1 jam. Jadi yang perlu kita ketahui juga di sini kita menggunakan operator perkalian. Adapun operator perkalian yaitu bentuknya seperti bintang, ya, bentuk bintang. Nah, kemudian untuk rumus konversi ke dalam detik yaitu D sama dengan M. M-nya yaitu yang ini dikali dengan 60 karena dalam 1 menit itu terdapat 60 detik dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, selanjutnya saya ingin agar tampilan dari bagian yang ini agak menjorok ke dalam. Makanya saya menggunakan tanda kutip seperti ini. Kemudian saya di sini terdapat space white. Jadi di sini saya melakukan spasi secara manual agar bagiannya ini agak menjorok ke dalam tampilannya. Kemudian selain itu kita juga dapat menggunakan setway untuk mengatur agar bagian ini agak menjorok ke dalam. Jadi sebenarnya kita dapat menggunakan dua cara ini, tetapi apabila yang ingin kita atur jaraknya agak lebih lebar atau lebih banyak yang spasi yang kita inginkan, maka lebih baiknya kita menggunakan setway saja karena kita dapat memasukkan berapapun di sini, enggak juga berapapun, tapi di sini dapat kita masukkan sesuai dengan keinginan kita. Misal lebih dari 10, kita tidak perlu melakukan spasi secara manual. Jadi kita cukup menuliskan setway dalam kurung 10, maka nanti spasinya akan tampilannya akan berjarak sedemikian. Kemudian saya ingin menampilkan agar tahun yang saya input di sini agar tampil juga di sini. Maka caranya saya menutup yang tadi ini dengan operator left shift, kemudian saya menuliskan variabel tahun yaitu T kecil. Nah, kemudian saya ingin juga menampilkan rumusnya itu tahun sama dengan sekian tahun sama dengan T dikali 365 dikali 24. Nah, saya untuk menampilkan ini kan hanya ingin ditampilkan, makanya di sini kita menggunakan tanda kutip. Nah, kemudian saya ingin agar hasil dari konversi ke jam ini agar tampil setelah tanda sama dengan ini. Makanya saya menutupnya ini dengan operator left shift, kemudian menuliskan variabel jam, kemudian saya ingin agar terdapat satuannya. Makanya saya menutup variabel ini dengan operator left shift, kemudian menggunakan tanda kutip untuk menampilkan satuannya yaitu jam. Nah, kemudian saya menggunakan n-line agar tampilannya lebih rapi. Begitu pula pada konversi dari tahun ke menit dan ke detik. Oh ya, di sini pada saat konversi dari tahun ke menit saya menuliskan kembali rumus dari J supaya lebih jelas bahwa untuk mengonversi dari tahun ke menit itu adalah rumusnya T dikali 365 hari dikali 24 jam dikali 60 menit. Nah, begitu pula pada bagian mengonversi dari tahun ke detik, saya menuliskan lagi rumusnya yaitu M. Jadi rumus M adalah yang ini dikali dengan kemudian dikali dengan 60. Nah, kemudian di sini ada break. Break ini diakhiri dengan tanda titik koma atau tanda semikolon yang dimana berfungsi untuk menghentikan program. Jadi maksudnya apabila kita memilih kode yang pertama, maka yang dijalankan hanya kode yang pertama, maka setelah itu program selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke case yang kedua. Di sini saya ingin agar yang diketahui adalah bulannya. Maka saya menggunakan cout untuk menampilkan diketahui bulan atau B sama dengan. Nah, karena tadi saya sudah jelaskan bahwa variabel bulan adalah B, maka kita menggunakan cin, kemudian operator right shift,
menuliskan variabel dari bulan yaitu B kecil dan diakhiri dengan tanda titik koma atau tanda semikolon. Jadi seperti itu karena saya ingin melakukan inputan berapa bulan yang ingin saya konversi. Jadi di sini saya juga ingin menampilkan yang ditanyakan. Jadi sama yang tadi yang bagian atas, yang case pertama, makanya di sini saya tampilkan ditanyakan jam, menit, detik, dan penyelesaiannya menggunakan cout. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan rumusnya, yaitu untuk dikonversi ke dalam jam sama dengan bulan dikali 30 hari dikali 24 jam. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma atau tanda semikolon. Nah, begitu pula pada rumus untuk mengkonversi ke dalam menit, yaitu M sama dengan J dikali 60 dan diakhiri dengan tanda semikolon. Begitu pula pada rumus konversi ke detik. Nah, untuk hasilnya sama yang tadi, cuma karena di sini yang diketahui adalah bulan, makanya kita ganti bagian yang ini menjadi B karena dia merupakan variabel dari bulan. Nah, untuk rumusnya juga ada sedikit berbeda. Jadi di sini rumusnya untuk konversi dari bulan ke jam, yaitu B dikali 30 dikali 24. Nah, untuk konversi bulan sama dengan B dikali 30 hari dikali 24 jam dikali 60, dan seterusnya. Begitu pula pada rumus detik, hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya beda angka. Nah, kemudian kita masuk ke case ketiga. Jadi dalam case ketiga ini saya ingin agar yang diketahui adalah harinya, atau dengan kata lain saya ingin agar yang saya input adalah hari. Maka saya menggunakan cin, kemudian operator rekursiv. Nah, kemudian variabel hari yaitu H kecil dan ditutup dengan tanda titik koma, tanda semikolon. Nah, untuk rumusnya yaitu untuk mengkonversi dalam sekian hari berapa jam, yaitu J sama dengan hari dikali 24. Ya, 24 ini jumlah jam dalam sehari. Kemudian untuk konversinya ke dalam menit, yaitu jam dikali 60. Ya, jam ini proses dari ini. Kemudian untuk detik, yaitu sama dengan menit dikali 60. Ya, rumusnya dapat kita lihat pada layar. Nah, setelah itu default ini berfungsi untuk menampilkan statement yang berada di dalamnya, yang dimana saya telah membuat statement bahwa apabila kita memasukkan kode selain 1, 2, dan 3, maka nanti yang muncul adalah kode salah. Iya. Selanjutnya kita akan mengeksekusi program ini. Oke. Iya, berhasil. Kita akan mencoba masukkan kode yang pertama. Ya, benar, ternyata yang diketahui adalah tahun. Ya, di sini kita memperoleh hasilnya dalam satu tahun itu terdapat 8.760 jam. Dalam satu tahun itu terdapat 525.600 menit, dan dalam satu tahun itu terdapat 31.536.000 detik. Kemudian kita akan mengkonversinya lagi, mengeksekusinya lagi. Nah, kita masukkan kode yang kedua. Nah, benar yang diketahui adalah bulan. Jadi di sini kita menginput berapa bulan. Saya menginginkan 1 bulan saja. Nah, dalam 1 bulan itu terdapat 720 jam. Dalam 1 bulan itu terdapat 43.200 menit, dan dalam 1 bulan itu terdapat 2.592 detik. Selanjutnya kita akan melakukan eksekusi lagi. Kita masukkan kode yang ketiga. Nah, benar yang diketahui adalah hari. Jadi di sini kita menginput berapa hari? 1 hari misalnya. Nah, diperolehlah hasilnya, yaitu dalam 1 hari terdapat 24 jam, dalam 1 hari terdapat 1.440 menit, dan dalam 1 hari terdapat 86.400 detik. Nah, misalnya kita eksekusi lagi untuk masukkan kode yang lain, yaitu misalnya kita masukkan angka 9.
Nah, benar, yang muncul adalah kode salah. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.